Ibu, Bapak, Suster, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah ketiga tahun liturgi B dengan tema Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Marilah kita berdiri untuk mendaraskan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria telah menerima kabar dari malaikat Tuhan akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara yang terkasih, pada sore hari ini kita akan merayakan perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah, Kor dari lingkungan Maria Goretti, lingkungan Antonius, dan lingkungan Petrus I. Tata laksana dari lingkungan Franciscus Xaverius dan lingkungan Teresia. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Semoga dikau
Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, intensi misa kita pada petang hari ini, mohonan bersama Claudia Ella dan keluarga, mohon doa agar operasi bypass jantung Mama Laurencia Linawati berjalan dengan lancar dan dapat kesehatannya segera dipulihkan. Mendoakan arwah bersama keluarga besar, mendoakan arwah Bapak Rafael Jerry Surya 23 hari lalu dipanggil Tuhan. Bersama istri, anak-anak dan keluarga mendoakan arwah Bapak Efek Shalom Radit Wijanarko 40 hari dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Ignatius Suparman mendoakan arwah Ibu Teresia Tukiem Martarjo 1 tahun lalu dipanggil Tuhan, dan bersama Yohan dan keluarga mendoakan arwah Maria Teresia Titin dan Paulus Ali. Semoga mereka semua yang telah mendahului kita mendapat belas kasihan dan pengampunan dari segala dosanya dan boleh berbahagia bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan setelah boleh menjalani masa Prapaskah ini selama 2 minggu, dan sekarang kita memasuki minggu yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, hidup bersama ternyata tidak lepas dari adanya aturan-aturan yang disepakati demi kebersamaan agar semua berjalan selaras dengan tujuan hidup bersama itu. Pendek kata, butuh adanya aturan main. Dan hari ini kita juga akan mendengar hukum Musa yang disampaikan oleh Allah bagi bangsa Israel dalam perjalanan hidup bersama sebagai bangsa dan kebersamaan mereka dengan Allah. Namun kita pun segera diingatkan agar memandang hukum itu bukan dengan ukuran kita saja, tapi dengan takaran Yesus sendiri. Menurut Paulus, takaran adalah salib Kristus yang bagi orang Yahudi adalah batu sandungan dan bagi bangsa lain adalah suatu kegilaan atau kebodohan. Tapi bagi orang yang percaya itu adalah hikmat Allah. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Sadarkan kelemahan dan dosa-dosa kita, marilah kita mohon belas kasih Allah agar kita semua dilayakkan di dalam ibadah yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah
Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan hidup yang benar, supaya kami tidak tersesat. Semoga selama masa tobat ini, kami sungguh-sungguh mengarahkan diri untuk selalu berada di jalan putra-Mu, yaitu jalan keadilan, kejujuran, kedamaian, dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci Aku. Tapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ke-7 Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Padamu ya Tuhan
memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Hukum Taurat diberikan lewat Musa. Pembacaan dari kitab Keluaran. Gunung Sinai, Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah. Orang yang menyebut namanya dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Saudara-saudara orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi. Tapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya kembali dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini, sebetulnya sabda Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa sekali lagi Tuhan Yesus ingin membawa pembaharuan di dalam tata hidup keagamaan.
Yesus juga pernah mengatakan begini, aku datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya. Maka tadi kita mendengar dalam bacaan yang pertama, itulah ringkasan hukum Taurat, yaitu 10 perintah Allah. Kalau kita mentaati itu saja sudah luar biasa. Sudah menjadi pribadi-pribadi yang sungguh dekat dengan Tuhan. Tapi rasanya Yesus merasa bahwa itu belum cukup. Kenapa? Karena kadang-kadang kita jatuh pada satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Terutama di dalam soal peribadatan, di mana di dalam kitab Imamat diatur banyak sekali aturan supaya kita membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Inilah yang mau dibaharui Yesus. Kita jatuh karena ada aturan-aturan itu, kita merasa cukup dengan mentaati aturan-aturan itu. Dan sampai pada zaman Yesus, membangun hubungan relasi dengan Allah itu sangat erat terkait dengan macam-macam kurban silih, kurban bakaran untuk segala dosa-dosa. Maka mungkin kita bisa mengerti kenapa di bait Allah itu ada banyak orang yang berdagang hewan, entah itu kambing, domba, merpati. Ada juga yang nukar uang di sana, ya. Kita bisa pahami, karena yang datang ke Yerusalem, karena Yerusalem itu adalah pusat peribadatan, pasti orang banyak sekali datang dari berbagai macam penjuru. Kita sendiri juga tahu, kalau kita mau keluar negeri, ya kita harus tukar rupiah kita dengan dolar atau apapun, ya, itu ringgit, mungkin kalau Malaysia kita harus tukar. Jadi wajar kalau ada di situ orang-orang penukar uang itu. Tapi tentu ketika Yesus datang melihat semuanya itu, disitulah Yesus mengadakan pembaharuan, mengingatkan mereka semua dan kita bahwa menjalin hubungan relasi dengan Tuhan itu tidak hanya sebatas dengan aturan-aturan kurban silih itu. Jangan sampai kita jatuh kepada pemahaman dalam membangun hubungan relasi dengan Tuhan itu seperti Yesus katakan tadi, jangan kamu menjadikan rumah Bapakku tempat berjualan. Saya kira apa yang dikatakan Yesus ini bisa jadi bahwa ya masih ada semangat itu di dalam diri kita. Jangan-jangan kita doa pun dalam bangun hubungan relasi dengan Tuhan itu kita tempatkan dalam koneksi, yaitu seperti pembeli dan penjual. Jadi boleh dibilang nanti mungkin gereja atau kuil atau apapun itu seperti toserba, di mana kita bisa membeli apapun di situ. Sementara Tuhan Yesus ingin membaharui itu, Dia menunjukkan kepada kita. Walaupun pasti akan terjadi kebingungan di antara kita, seperti pada zaman Yesus itu ketika Yesus di Yerusalem mengusir semua pedagang itu dan juga penukar uang. Tentu mereka semua protes, terutama orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, mereka marah. Karena itu namanya merusak tradisi, merusak kebiasaan. Dan mereka sekali lagi melawan Yesus dan menantangnya. Tanda apakah yang engkau bisa berikan hingga engkau punya hak untuk bertindak demikian? Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, kita bisa mengerti kalau mereka mengatakan demikian,
karena tentu mereka melihat Yesus sekedar sebagai manusia sama seperti mereka. Bukan mungkin seperti Petrus mewakili teman-temannya mengatakan, "Kaulah Mesias, Putra Allah." Tidak. Maka mereka menantang Yesus. Tapi Yesus tidak mau memberikan penjelasan panjang lebar, karena dia sebetulnya mau mewahyukan siapa dirinya sebenarnya kepada mereka. Namun apa yang dikatakan Yesus pun merupakan sesuatu yang harus direnungkan lebih jauh lagi. Sekalipun mereka orang Yahudi, tentu kita sadar tidak semua juga paham atau hafal dengan kitab suci. Jadi Yesus mengatakan, "Rombaklah, runtuhkanlah bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Wah, mereka langsung mengatakan, 40 tahun nenek moyang kami membangun bait Allah ini, dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Ya, pasti sangat jauh sekali. Yang dipahami oleh mereka adalah bait Allah tentu bangunan fisik itu, yang mungkin sudah beberapa kali dihancurkan juga dan dibangun kembali. Memang beralasan bahwa mereka sangat menghargai bait Allah itu, karena dalam perjanjian lama, di dalam bait Allah itulah mereka pikir alami bahwa Allah tinggal di dalamnya dalam bentuk 2 loh batu, dan itu bagi mereka adalah keramat, itu adalah tanda kehadiran Allah. Maka memang bait Allah itu sangat dihormati. Tetapi tentu dengan tingkah laku mereka, hal itu menjadi bertentangan. Mestinya kalau bait Allah itu tempat kehadiran Allah, maka mestinya rumah bait Allah itu akan dijaga, dilindungi dalam keadaan bersih dan juga tertata dan lain sebagainya. Tapi kalau ada yang orang berjualan lembu, kambing, domba, Bapak Ibu anak-anak bisa bayangkan teleknya di mana-mana ya, kotor, bau, kan? Itu kencingnya di mana-mana ya, pasti itu ya. Dan maka itu Yesus mau membaharui cara pandang yang demikian ini. Dan yang dimaksud Yesus tentu bukan rumah bait Allah yang fisik itu sekarang, karena 10 perintah Allah itu sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Maka bait Allah yang dimaksudkan Yesus adalah tentu dirinya sendiri. Dialah tanda puncak pewahyuan itu, sabda menjadi manusia. Sekalipun mereka belum menangkapnya, tetapi Yesus mau mewartakan, menyampaikan, mewahyukan bahwa dirinya adalah bait Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal itu akan terjadi, memang sudah dinubuatkan bahwa anak manusia itu akan menderita sengsara, wafat disalib, dan pada hari ketiga akan bangkit. Dan juga sudah dikatakan dalam kitab suci, seperti para murid teringat, cinta akan rumah Allah itu menghanguskan aku. Seperti Yesus juga, karena cinta kepada Bapanya, dia rela mempersembahkan hidupnya untuk kita. Maka Yesus juga ingin membawa pembaharuan dalam membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Mungkin selama ini atau pada waktu itu orang-orang merasa bahwa bait Allah di Yerusalem itulah tempat pusat mereka beribadah. Dan sekarang Yesus mengatakan juga kepada seorang ibu di sumur Yakub itu, mereka diajarkan bahwa kita tidak lagi akan menyembah Allah di Yerusalem atau di Gunung Gerizim, tapi kita akan menyembah Allah
dalam roh dan kebenaran. Maka dalam hal ini sebetulnya dalam hal doa, kita berdoa bisa berdoa di mana saja. Dan yang paling penting apa? Yang paling penting adalah Yesus mau supaya kita membaharui diri. Yang perlu kita tata kembali adalah diri kita masing-masing. Yang karena pembaptisan kita semua telah bersama dengan Tuhan Yesus menjadi bait Allah yang baru. Maka peribadatan, membangun hubungan relasi dengan Allah itu harus dengan pikiran, hati, dan kehendak bebas yang murni. Tidak boleh dengan ditandai juga dengan kecurangan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Maka di dalam Injil Matius kita banyak mendengar, kalau kamu berdoa janganlah bertele-tele. Kalau kamu berdoa masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Kalau kamu berdoa dan teringat bahwa ada sesuatu yang salah dengan saudaramu, berdamailah dulu, baru datang kembali untuk berdoa. Banyak sekali pembaharuan yang dikatakan oleh Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, terutama di dalam masa Prapaskah ini, minggu yang ketiga, kita diajak untuk merenungkan tentang misteri sengsara dan wafat Yesus. Disitulah kita justru harusnya merenung sungguh-sungguh bahwa yang diminta Tuhan sebetulnya bukan kurban persembahan, kurban bakaran berupa berupa lembu, sapi, kambing, domba, atau uang yang banyak, bukan. Tuhan menghendaki diri kita. Oleh karena itu kita harus menjaga kesucian diri kita, menjaga kemurnian hati dan pikiran kita di hadapan Allah. Itulah yang akan menjamin keselamatan kita, menjamin bahwa kita menjadi semakin terbuka akan bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita beribadah masih diberikan motivasi yang mungkin dikatakan tanda kutip terlalu duniawi, maka memang ya akan banyak kecewa. Kalau kita berdoa, bernovena, hanya motivasi supaya ini dan itu, maka memang mungkin nanti akan kecewa. Karena Tuhan punya cara sendiri untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita memang perlu peraturan, kita perlu aturan main. Tetapi sekali lagi semua itu memang supaya kita tertib dan belajar taat kepada kehendak Allah. Tapi yang terlebih lagi penting adalah kesungguhan kita, kemurnian hati kita di dalam kita menyampaikan doa-doa kita atau di dalam kita beribadah. Entah itu doa, entah itu kita memberi sedekah atau berderma, juga kalau kita melakukan latihan-latihan rohani, bukan pertama-tama supaya kita sakti, tidak, tetapi justru supaya kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, para suster, marilah kita tanggapi sabda Tuhan yang sudah kita renungkan dengan penuh kepercayaan membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenan tinggal bersama kita dalam bait-Nya yang kudus, yakni Tuhan kita Yesus Kristus yang berkenan memberikan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh karena kasih-Nya yang teramat agung, marilah kita berdoa kepada-Nya. Jawaban doa umat, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa Maha Kudus berkenan mendampingi dan meneguhkan para pejabat gereja, sehingga hidup mereka menjadi teladan bagi umat dalam menghayati perintah-perintah Allah, serta menjadi bukti bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah yang tertinggi. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, semoga Allah Bapa yang Maha Baik membimbing negara-negara yang sedang berkembang agar menemukan jalan menuju keadilan dan kedamaian, serta merasa didukung oleh persaudaraan antar bangsa. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bapa dan para ibu, semoga Allah Bapa Maha Kasih berkenan mendampingi para bapa dan para ibu dalam mendidik anak-anak, sehingga mereka selalu berjuang untuk mendekatkan anak-anaknya pada Kristus dengan sabar, tekun, dan penuh perhatian. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga Allah Bapa Maha Pengasih memberkati kita semua, sehingga selalu menghayati kehadiran Kristus di dalam diri kita masing-masing dan di tengah-tengah umat. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa Maha Baik, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Laurencia Linawati, juga Matthew Ishak yang sekarang ini sedang menjalani perawatan. Bapa, berkatilah proses perawatan yang mereka jalani, sehingga penyakit mereka bisa disembuhkan dan mereka bisa sehat kembali. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menunjukkan jalan hidup sejati. Ajarilah kami mengikuti teladan-Nya dengan tulus dan rendah hati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini, dan bukalah hati kami untuk menerima kehadiran Putra-Mu yang akan menghancurkan manusia lama kami dan menganugerahkan hidup yang baru, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau mengendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Bapak Rafael Jerry Surya, Bapak FX Salom Radit Wijanarko, Ibu Teresia Tukiem Martorjo, Ibu Teresia Titin, dan Bapak Paulus Ali. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Kasihanilah kami. Ada domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kepada kematian. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas santapan kudus ini. Semoga santapan surgawi ini meneguhkan harapan kami akan bumi baru, di mana kekuatan jahat dihancurkan berkat jasa Yesus Kristus dan diganti dengan tegaknya keadilan, kedamaian, kejujuran, dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Lomba mewarnai dan melukis. Dalam rangka merayakan Dehonian Day dan menyambut 100 tahun kehadiran SJJ di Indonesia, SJJ wilayah Palembang akan menyelenggarakan lomba-lomba, yaitu lomba mewarnai untuk tingkat BIA, tingkat 1 usia TK sampai dengan kelas 3 SD. Lomba mewarnai untuk tingkat BIA, tingkat 2 usia kelas 4 sampai dengan 6 SD. Lomba mewarnai tingkat remaja usia SMP. Lomba-lomba ini akan dilaksanakan di gereja kita tanggal 10 Maret mulai pukul 10 pagi. Silakan orang tua dapat mendorong anak dan remajanya untuk mengikuti kegiatan ini. PIC Romo Wahyu SJJ. 2. Bazar UMKM. Seksi PSE akan menyelenggarakan Bazar UMKM pada tanggal 10 Maret. Umat yang ingin berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan UMKM ini, silakan mendaftarkan diri selambat-lambatnya tanggal 6 Maret. Tanggal 7 Maret pukul 6 sore di ruang Angela Merici, semua peserta yang telah mendaftar diwajibkan untuk mengikuti pertemuan yang membahas mengenai pembagian lokasi, penjelasan aturan berjualan, dan lainnya. PIC Ibu Neti dan Ibu Erlinda. 3. Penyegaran janji perkawinan. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret untuk hadir dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret. Kita akan menyelenggarakan janji perkawinan bersama pasangan lainnya. PIC, Bapak Pria dan Bapak Michael. 4. Sumbangan pohon palma di dalam pot. Panitia Paskah menerima sumbangan pohon palma di dalam pot untuk persiapan Minggu Palma. Adapun kebutuhannya lebih kurang 20 pot. PIC Bapak Suyarno. 5. Penerimaan dana.
atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita saling menyapa satu sama lain dengan saudara-saudari yang terdekat, saling berterima kasih untuk kehadirannya dalam kebersamaan. Terima kasih juga kepada semua petugas liturgi hari ini yang telah membantu kita dapat beribadah dengan baik. Semoga persembahan diri dan pelayanannya membawa sukacita dan menumbuh kembangkan iman. Dan marilah sekarang kita hening, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, marilah kita pergi, kita semua diutus mewartakan kasih dan damai Tuhan. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.